Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali bersama saya di sini, your English teachers, Mr. Reza. Dan untuk pada waktu hari ini, saya akan memberikan materi mengenai about future plan yang ada di bab yang ketiga. As I have mentioned, and also as I have told you the previous meeting, that I would like to record myself, for the recording, also for the PowerPoint, in order to explain these materials for you. And as you can see for here at the first slide, it has a statement, what will you do? So of course, we talk about the future plan. We talk about the futures, we talk about plan, we talk about scheduled plan, we talk about arranged plan, we talk about spontaneous plan, and we talk about anything that is in the future. So sambil dilihat gambarnya ya, sambil dilihat pertanyaannya, ini sebagai pemanasan ya. So the first question for you, do you have a plan after school? Of course ya, I hope you have a plan after schools ya. Ini maksudnya adalah, do you have a plan after you graduate from the schools? And hopefully after you finish this 10th grade, and then you can continue to the 11th grade, and then you can continue to the 12th grade, and then after you graduate from this school, so I hope all of you have your own plan for yourself. It could be continuing your study, it could be having a job, or it could be having a business. But of course, something that I need you to have is having a plan for yourself. And what will you do? So for example, you want to go to education, so what kind of educations will you choose? Or for example, you want to choose a job, what kind of job do you want to choose? And many more about that. Okay, next. This is actually a poem, about something in the futures. And the poem is from the Shel Silverstein. And let me read this poem for you, with the title, When I Am Gone. When I am gone, what will you do? Who will write and draw for you? Someone smarter, someone new, someone better, maybe you. Alright, so this is actually a really good poem, from Shel Silverstein. And still has a relationship with our material today about the future plan, So something about the future here. So me as a teacher, I always have a hope, for my students, that you can be smarter than me, you can be greater than me, and you can be more awesome than me, especially in using English. And hopefully from all of you, you can speak, write, and use English way better than your English teachers in this school. Okay, so it is all about futures ya. Dan kita tahu juga di sini kalau dalam penggunaan untuk mengekspresikan sesuatu di masa depan itu ada dua cara ya. Secara umum yang paling gampang ada dua cara. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan you can use be going to ya. Di sini you can use be going to when you are sure about your plans. Nah, di sini kita membahas untuk yang rencana yang terschedule. Rencana yang sudah direncanakan, yang sudah dijadwalkan, yang memang dari kamu itu sudah kamu rencanakan secara matang ya. Nah, di sini kita memakai be going to, dan untuk kata be-nya itu akan nanti bisa disesuaikan dengan subjek yang ada. Nah, di sini kalau misal itu subjeknya I, jadi to be-nya itu pakai am ya. Jadi di sini sebagai yang ada di contoh, I am going to study English tomorrow. Nah, karena kita lihat subjeknya I, to be-nya am, ada going to, study English tomorrow. Nah, berarti maknanya besok sudah direncanakan kalau mau belajar bahasa Inggris. Terus yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ada kata she diikuti dengan to be is ya. She is, he is, it is ya. She is not going to hang out anywhere this week. So it means that she doesn't want to go anywhere for this week, and she has already planned it. Nah, dia sudah merencanakan hal itu kok, dia nggak akan mau kemana-mana minggu ini. Nah, terus ini ada lagi yang bentuk pertanyaannya. Kalau bentuk pertanyaannya pasti to be di depan, terus diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan kata going to-nya ya. Di sini saya bacakan, are you going to study English tomorrow?
Nah, ini bermakna kalau menanyakan apakah kamu memang udah ada rencana untuk belajar bahasa Inggris besok. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, untuk penggunaan be going to di sini digunakan untuk scheduled plans ya, rencana yang sudah terschedule, rencana yang sudah di-arrange ya, rencana yang memang sudah terfikirkan jauh-jauh hari. Kita bisa menggunakan be going to. Nah, di sini kita pun juga bisa memakai verb ing ya, bukan hanya untuk present continuous saja, tapi kita juga bisa menggunakan present continuous ini untuk menjelaskan schedule plan-nya kita dengan menggunakan verb ing. Nah, di sini we may use present continuous tense when we have already made an arrangement or appointment ya. Surely do the activity. Kalau tadi yang be going to itu kita udah ada schedule plan, tapi mungkin untuk kita sendiri. Tapi kalau misal kita punya arrangement sama appointment, berarti appointment itu maknanya adalah kita itu punya janji sama orang. Nah, kalau untuk mengekspresikan rencana dengan orang tersebut, kita bisa menggunakan be plus verb ing. Nah, sebagai contoh, I'm leaving this town next Sunday. Nah, mungkin dia mau meninggalkan kota ini minggu depan. Nah, ada ketemu sama orang mungkin ya. Terus selanjutnya ada he is not going anywhere tonight. Terus juga ada are you studying some exam this week? Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa menggunakan present continuous ya for expressing our plans ya. Kalau yang be going to tadi itu untuk yang schedule plan. Kalau untuk yang be verb ing ini digunakan untuk make arrangement or appointment. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya ada penggunaan kata will. Kalau be going to dan juga verb ing untuk yang scheduled plan ya, sure plan that you will do it ya in the future. But for using will ya, kata will ini untuk spontaneous plan ya, plan yang mungkin secara spontan muncul dalam pikiran kalian dan tidak terpikirkan sebelumnya. Nah ya, dan juga ada kemungkinan ini bisa dilakukan, bisa juga enggak ya. Ada yang bilang juga kalau menggunakan kata will dalam future plans ini maknanya juga ada kaitannya dengan wacana. Jadi kalian berwacana ya rencana ya. Kalau untuk yang be going to sama verb ing itu rencana, kalau will ini wacana. Seperti itu. For example, di sini I think I will go shopping tomorrow. Selanjutnya ada she will come to your house when you're free at home. And kita juga punya will you join me in the candle night dinner. Nah ya, kita lihat di situ secara struktur memakai kata will dan diikuti langsung verb 1. Kenapa? Karena will ini adalah salah satu dari modal verb. Dan modal verb itu setelah ada modal verb, kalau kita memakai kata kerja, kita pakai kata kerja bentuk yang pertama. Lanjut. Nah, itu tadi mengenai future plan-nya ya. Penggunaan be going to, penggunaan verb ing, dan juga penggunaan kata will. Nah, penggunaan kata will sendiri dijabarkan ke beberapa cabang ya. Nah, di sini will itu ada kaitannya dengan future tense. And future tense consists of simple future, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Nah, the purpose of using future tense, of course ya, you explain something, you convince someone, or you promise something ya. Explain something in the future, to convince someone in the future, and to promise something for someone in the future. Nah, still ya, seperti kita lihat di situ ada di semacam ada ilustrasinya tuh ada pohon dan juga ada cabang. Future bisa ke simple, bisa ke continuous, bisa ke perfect, dan perfect continuous. Dan setiap jenisnya itu memiliki momennya sendiri untuk digunakan. Next. Nah, ini ya, ini simple future tense yang paling gampang ya untuk an action that will occur in the future ya. Bisa kamu pakai untuk prediksi, bisa kamu pakai untuk spontaneous plan, atau bisa kamu secara general kamu gunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu dengan bentuknya.
Subjek diikuti kata will dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kalau negatif ya subjek diikuti will, diikuti not, diikuti verb one. Nah, di situ it is used to express ya spontaneous decision, prediction, expectation. Ya, expectation itu adalah harapan. Willingness, promise ya, janji yang dibuat ya. Conditional, conditional itu hubungan antara jika dan maka. Dan juga invitation ya, yang bermakna undangan. Itu untuk yang mengenai simple future tense. Terus untuk yang future continuous tense ya, nah ini adalah continuous ya. Kalau continuous itu berarti bermakna sesuatu yang sedang terjadi. Berarti kamu memprediksi sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan ya. Dipakai for ongoing action that will occur in the future ya. Sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini dengan syarat kita pakai ada time signal for future continuous tense ya. Ada at this time, by this time, at the same time, atau this time next week. Seperti ini ya. Seperti bisa dilihat di situ ya. Kalau tidak ada at this time, tidak ada by this time, tidak ada at the same time, tidak ada this time next week, it is so impossible for you to use future continuous tense ya. Kalau memang bingung menggunakan time signal ini, I will suggest you to go back again to the simple future tense. But for example, you're really sure about the time signal, so of course ya, it will be okay for you to use future continuous tense. Nah, contohnya itu seperti apa? Ya seperti ini ya. I will be studying English ya by this time next week. Ya, seperti itu. Atau mungkin bisa pakai contoh I will be jogging with my friend at this time tomorrow. Nah, or I will be going far away to have a trip with my family this time now but for next year. Nah, seperti itu contoh yang saya kasihkan ya untuk mengenai yang future continuous tense ya. Dipakai untuk mengekspresikan sesuatu tindakan ataupun kejadian yang akan sedang terjadi di masa depan. It's a future continuous tense. Selanjutnya, di sini kita mempunyai future perfect tense ya. And di sini dipakai untuk used to describe an action that will have been completed at some points in the future. Kalau tadi yang future continuous kamu memprediksi sesuatu yang akan sedang terjadi, kalau untuk future perfect tense di sini adalah kamu memprediksikan sesuatu yang akan terjadi dan kamu tahu kapan itu berakhirnya. Ya, di situ. Dan di sini ada future perfect tense, ada kata perfect otomatis kita menggunakan kata have setelah will dan diikuti verb 3 ya. Nah, di sini ya. Dan tujuannya adalah in action that will happen before another action in the future. An action that will happen before a specific time in the future or a state that will continue up to some time in the future ya. Gampangnya kalau future perfect tense di sini adalah kamu memprediksi ataupun kamu membicarakan mengenai masa depan dan kamu tahu kapan itu berakhir. Semisal kamu bilang saya akan belajar dari hari Senin sampai minggu depan. Nah, berarti kan kamu memulai belajar besok Senin sampai minggu depan. Nah, kamu kan tahu akhirnya. Nah, nanti bentuk kalimatnya menjadi I will have studied from next Monday until next week. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Mungkin ada contoh lain di sini. Contoh lainnya apa namanya itu? Kalau kamu mau pergi trip ke Jogja dan kamu udah rencanakan dari hari Jumat besok sampai Senin depan. Jadi kamu bisa bilang I will have gone to Yogyakarta from next Friday until next Monday. Nah, seperti itu ya. Nah, kamu udah memprediksi kapan mulainya, kapan berakhirnya.
Nah, itu kamu bisa menggunakan future perfect tense ya. Seperti itu. Future perfect tense ya, saya ulangi lagi ya. Future perfect tense dipakai untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan yang sudah kamu tahu akhirnya. Kalau untuk yang future continuous tense adalah penggunaan ekspresi di masa depan yang kamu bisa ungkapkan di masa depan yang akan sedang terjadi untuk future continuous tense. Kalau untuk simple future tense ya simple untuk memberikan expression in the future. Itu ya. Seperti itu untuk yang will simple future tense, future continuous tense, dan future perfect tense. Nah, ingat-ingat ya. Dan untuk future perfect tense di sini pakai will have verb 3. Kalau future continuous tense kita bisa lihat will be verb ing. Kalau untuk yang simple future tense adalah will verb 1. Seperti itu. Nah, sambil kalian melihat video ini menjadi akhirnya ya, coba ini tugas kalian adalah saya mau kalian menceritakan kira-kira what is your plan after school and what will you do. Dan nanti itu akan kalian ketik dan nanti tinggal dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Dan itu adalah menjadi akhir dari my explanations of future plan by using will for this chapter 3. Thank you for your nice attention, my students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.